Selama berabad-abad kita percaya waktu itu konstan. Lalu muncullah Einstein. Teori relativitasnya mengungkapkan waktu sebagai entitas yang fleksibel dan relatif. Waktu bisa melengkung dan berubah di bawah pengaruh kecepatan dan gravitasi. Fenomena ini disebut dilatasi waktu. Bayangkan waktu seperti sungai yang kecepatannya bisa berubah. Waktu mengalir berbeda tergantung di mana kita berada di alam semesta dan seberapa cepat kita bergerak. Dilatasi waktu berarti jam di satu lokasi dapat berdetik lebih cepat atau lebih lambat daripada jam di lokasi lain. Ini adalah fenomena nyata yang didukung oleh bukti ilmiah. Kita akan menjelajahi dunia dilatasi waktu yang menakjubkan. Bayangkan dua pesawat ruang angkasa, masing-masing dengan sebuah jam. Jam ini sangat akurat dan dapat mengukur waktu dengan presisi tinggi. Satu pesawat tetap diam, sementara yang lain melesat dengan kecepatan luar biasa, hampir mendekati kecepatan cahaya. Teori relativitas khusus Einstein mengatakan bahwa waktu akan melambat untuk pesawat ruang angkasa yang bergerak. Ini berarti bahwa jam di pesawat yang bergerak akan berdetik lebih lambat dibandingkan dengan jam di pesawat yang diam. Semakin cepat pesawat ruang angkasa itu bergerak, semakin lambat jamnya berdetik dibandingkan dengan pesawat yang diam. Perbedaan ini menjadi semakin jelas pada kecepatan yang sangat tinggi. Ini adalah dilatasi waktu karena kecepatan relatif. Fenomena ini telah dibuktikan melalui berbagai eksperimen ilmiah. Pada kecepatan sehari-hari, efeknya tidak terasa. Kita tidak merasakan perbedaan waktu saat berjalan atau berkendara. Tetapi pada kecepatan mendekati kecepatan cahaya, dilatasi waktu menjadi signifikan. Waktu benar-benar melambat secara drastis. Misalnya, sebuah pesawat ruang angkasa yang melakukan perjalanan dengan kecepatan 90% kecepatan cahaya ke bintang yang berjarak 10 tahun. Cahaya akan memakan waktu lebih dari 4 tahun dari perspektif astronot. Astronot akan merasa perjalanan itu lebih singkat, sementara 11 tahun akan berlalu di bumi. Ini menunjukkan betapa dramatisnya efek dilatasi waktu pada kecepatan tinggi. Gravitasi memengaruhi waktu. Teori relativitas umum Einstein memprediksi bahwa waktu melambat di medan gravitasi yang lebih kuat. Objek masif membengkokkan jalinan ruang waktu, menciptakan sumur gravitasi. Semakin dalam kita berada dalam sumur gravitasi, semakin lambat waktu mengalir. Waktu berjalan sedikit lebih lambat di permukaan laut daripada di puncak gunung. Di lingkungan ekstrem seperti lubang hitam, dilatasi waktu menjadi ekstrem. Di dekat lubang hitam, sauran daal segelombol sumungkin jobs, twee bershin unsvangis besprek pengamasjes. Kecepatan dan gravitasi sering bekerja sama untuk memengaruhi waktu. Perhatikan satelit GPS yang mengorbit bumi. Mereka melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi dan berada di medan gravitasi yang lebih lemah daripada objek di permukaan bumi. Para insinyur telah mengkalibrasi jam atom pada satelit GPS untuk mengimbangi perbedaan waktu relatif terhadap jam di bumi. Tanpa koreksi ini, perangkat GPS kita akan meleset beberapa kilometer setiap hari. Dilatasi waktu mungkin terdengar seperti fiksi ilmiah, tetapi telah dikonfirmasi oleh banyak eksperimen. Konsep ini pertama kali diusulkan oleh Albert Einstein dalam teori relativitasnya. Salah satu bukti kuat datang dari pengamatan muon, partikel subatom yang tercipta di atmosfer atas bumi. Muon ini dihasilkan ketika sinar kosmik bertabrakan dengan atom di atmosfer. Muon berumur sangat pendek, mereka meluruh hanya dalam beberapa mikrodetik. Dalam kondisi normal, mereka seharusnya tidak memiliki cukup waktu untuk mencapai permukaan bumi. Dengan umur yang begitu pendek, mereka seharusnya tidak dapat mencapai permukaan bumi. Namun, kenyataannya berbeda. Namun, kita mendeteksi banyak muon di permukaan tanah. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang memperlambat peluruhan mereka. Muon bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, mengalami dilatasi waktu yang signifikan. Karena kecepatan tinggi ini, waktu bagi muon melambat relatif terhadap pengamat di bumi. Dari perspektif kita di bumi, jam internal mereka melambat, memungkinkan mereka untuk hidup cukup lama untuk mencapai tanah. Ini adalah bukti nyata dari dilatasi waktu. Eksperimen lain melibatkan penempatan jam atom di ketinggian yang berbeda, menunjukkan bahwa jam di ketinggian yang lebih tinggi berdetik sedikit lebih cepat daripada jam di ketinggian yang lebih rendah. Ini karena gravitasi yang lebih lemah di ketinggian yang lebih tinggi, yang juga mempengaruhi aliran waktu.
Mungkin contoh paling nyata dari dampak dilatasi waktu pada kehidupan kita adalah sistem pemosisi global atau GPS. Sistem ini telah merevolusi cara kita bernavigasi dan menemukan lokasi di seluruh dunia. Jaringan satelit yang mengorbit bumi ini memberikan informasi lokasi dan waktu kepada miliaran pengguna di seluruh dunia. Setiap hari, kita mengandalkan GPS untuk berbagai keperluan, mulai dari perjalanan sehari-hari hingga operasi militer. GPS mengandalkan ketepatan waktu yang luar biasa. Tanpa ketepatan ini, sistem tidak akan mampu memberikan informasi yang akurat. Setiap satelit membawa jam atom disinkronkan dengan jam lain dalam sistem dan di darat. Jam-jam ini sangat penting untuk menjaga sinkronisasi yang diperlukan. Dilatasi waktu menjadi tantangan yang signifikan bagi GPS. Efek relativistik ini harus diperhitungkan agar sistem tetap akurat. Para insinyur telah memasukkan koreksi relativistik ke dalam sistem GPS. Tanpa koreksi ini, perbedaan waktu akan menyebabkan kesalahan besar dalam penentuan posisi. Jam atom pada satelit dikalibrasi untuk berjalan sedikit lebih lambat daripada rekan-rekan mereka di bumi. Ini adalah langkah penting untuk mengatasi efek dilatasi waktu. Ini memastikan bahwa GPS tetap menjadi alat yang andal dan penting untuk navigasi, survei, dan banyak aplikasi lainnya. Dari penggunaan sehari-hari hingga aplikasi ilmiah, GPS telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern kita. Dilatasi waktu telah menangkap imajinasi para pembuat film dan penulis fiksi ilmiah selama beberapa dekade. Dari film klasik seperti Planet of the Apes hingga film blockbuster modern seperti Interstellar, dilatasi waktu seringkali menjadi elemen plot kunci. Di Interstellar, astronot yang bepergian di dekat lubang hitam supermasif mengalami dilatasi waktu gravitasi yang signifikan. Waktu berjam-jam yang dihabiskan di planet yang mengorbit lubang hitam sama dengan bertahun-tahun berlalu di bumi. Dilatasi waktu juga ditampilkan secara mencolok dalam acara TV seperti Doctor Who dan Star Trek. Penggambaran fiksi ini mengambil prinsip-prinsip ilmiah dilatasi waktu, memicu rasa ingin tahu dan keheranan tentang alam semesta. Salah satu eksperimen pikiran paling menarik yang melibatkan dilatasi waktu adalah paradoks kembar. Bayangkan dua anak kembar identik. Satu anak kembar tinggal di bumi, sementara yang lain memulai perjalanan berkecepatan tinggi melalui ruang angkasa. Menurut relativitas khusus, anak kembar yang bepergian akan menua lebih lambat daripada anak kembar yang terikat bumi, karena dilatasi waktu. Setelah kembali ke bumi, anak kembar yang bepergian akan lebih muda dari saudara kandung mereka. Ini tampak paradoks karena dari perspektif anak kembar yang bepergian, bumilah yang bergerak. Resolusinya terletak pada asimetri perjalanan si kembar. Anak kembar yang bepergian mengalami percepatan dan perlambatan, melanggar simetri kerangka acuan mereka. Lubang hitam adalah salah satu objek paling ekstrem dan misterius di alam semesta. Di dekat lubang hitam, dilatasi waktu mencapai batas paling ekstrem. Saat kita mendekati cakrawala peristiwa, waktu melambat secara eksponensial. Dari perspektif pengamat yang jauh, objek yang jatuh ke dalam lubang hitam akan tampak membeku dalam waktu. Di dalam cakrawala peristiwa, pemahaman kita tentang fisika runtuh. Waktu dan ruang menjadi begitu terdistorsi, sehingga kehilangan makna biasanya. Singularitas di pusat lubang hitam tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam fisika modern. Lubang hitam menantang intuisi kita tentang waktu, ruang, dan sifat realitas itu sendiri. Dilatasi waktu, yang dulunya merupakan konsep radikal, sekarang menjadi landasan fisika modern. Ini bukan hanya keingintahuan teoretis, tetapi memiliki implikasi yang mendalam untuk pemahaman kita tentang alam semesta. Dilatasi waktu memainkan peran penting dalam kosmologi, studi tentang asal-usul, evolusi, dan struktur alam semesta. Dengan mengamati objek yang jauh seperti galaksi dan kuasar, para astronom dapat melacak sejarah alam semesta. Dilatasi waktu memengaruhi cahaya yang kita terima dari objek-objek ini, memberikan petunjuk tentang perluasan alam semesta. Dilatasi waktu sangat penting untuk pemahaman kita tentang lingkungan ekstrem, seperti lubang hitam dan bintang neutron. Dilatasi waktu mengungkapkan fleksibilitas waktu yang menakjubkan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa waktu bukanlah sesuatu yang absolut, tetapi relatif, dipengaruhi oleh gerakan kita dan medan gravitasi di sekitar kita. Dari muon yang menghujani bumi, hingga ketepatan satelit GPS,
kita melihat bukti dilatasi waktu di dunia di sekitar kita. Seiring kita terus menjelajahi kosmos, dilatasi waktu akan memainkan peran yang semakin penting dalam pemahaman kita tentang alam semesta. Alam semesta penuh dengan keajaiban, menunggu untuk ditemukan. Jadi, teruslah menjelajah, teruslah bertanya, dan jangan pernah berhenti mengagumi luas dan misteri kosmos.